Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Salsabila, NIM 2120604036. Di sini saya akan menjelaskan sejarah awal tasrik sholat. Kata sholat bisa jadi bermakna tetap atau terus-menerus. Sholat merupakan kewajiban terbesar yang diperintahkan untuk tetap dilaksanakan. Pandangan lain mengatakan sholat diambil dari dua urat yang menjaga tulang ekor, unta, atau hewan lainnya. Sholat secara bahasa juga berarti awal dua persendian paha manusia, yang mana keduanya secara hakiki menjaga tulang ekor manusia. Adapun pandangan ketiga mengatakan kata sholat diadopsi dari kata saluta, yang dalam bahasa Ibrani berarti tempat ibadah. Bangsa Arab juga kemudian mengadopsi dan menggunakan kata ini dengan makna doa dan istighfar. Selain itu, Al-Quran menggunakan kata sholat dengan pengertian yang dipahami bangsa Arab, yaitu pada surat At-Taubah ayat 103 dan surah Al-Ahzab ayat 56. Ibadah sholat disyariatkan pada awal-awal Islam. Ibadah sholat ketika itu hanya berjumlah 2 rakaat pada pagi dan sore hari. Sehingga dari semua itu, orang yang meneliti Al-Quran menyimpulkan bahwa sholat adalah pilar agama Islam dan tidak ada bagian Islam bagi mereka yang meninggalkan, mengabaikan, dan bersikap munafik terhadap sholat. Jumlah sholat dan jumlah rakaat sholat secara rinci memang tidak disebutkan secara eksplisit oleh Al-Quran. Waktu sholat hanya disebutkan secara garis besar. Adapun ibadah sholat pada malam hari ketika itu hanya terbatas pada pembacaan Al-Quran secara tartil. Sebagai keterangan pada awal surat Al-Muzammil, sedangkan sholat 5 waktu yang kita kenal sampai sekarang diwajibkan beberapa waktu menjelang hijrah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memerintahkan ibadah sholat dengan berbagai macam stilistika bahasa, kadang dengan perintah secara eksplisit, kadang dengan memuji orang yang melakukan sholat, dan kadang dengan mencela orang yang meninggalkannya, sehingga orang yang melakukan sholat dan kadang dengan mencela. Menurut Ismail, kata sholat sering disebut dalam Al-Quran sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau diteliti dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, banyak sekali riwayat yang menyebutkan aktivitas sholat Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sedangkan waktu dan tata cara sholat sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj 10 Hijriah tidak tercatat dalam sejarah. Bisa jadi melacak jejaknya menjadi upaya sia-sia. Yang mungkin kita bayangkan bahwa sholat adalah sarana bertawajuh kepada Allah, dan sholat dalam pengertian bangsa Arab adalah doa. Yang jelas, kata Ismail, sholat umat Islam sebelum Isra dan Mi'raj dilakukan dengan cara-cara tertentu, dengan argumentasi bahwa orang-orang musyrik mengejek sholat Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Sedangkan sholat yang dikenal sekarang ini diwajibkan oleh Allah tanpa perantara malaikat dan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jibril kemudian menerangkan ketentuan waktu sholat tersebut dengan melakukan sholat bersama Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, yang menjadi ketentuan awal dan akhir waktu sholat hingga saat ini. Ismail juga mengutip jumlah rakaat sholat pada awal-awal Islam, yaitu banyak 2 rakaat setiap kalinya, selain maghrib yang berjumlah 3 rakaat sejak semula. Tetapi kemudian
Jumlah rakaatnya ditambah menjadi 4 rakaat saat bermukim sehingga sholat zuhur, asar, dan isya berjumlah 4 rakaat dan tetap 2 rakaat saat perjalanan sebagaimana asal tasyrik. Pada mulanya tidak ada larangan berbincang dan melakukan apa saja saat seseorang sedang melakukan sholat. Orang itu dapat menyempurnakan sholatnya setelah bincang dan aktivitasnya selesai di tengah sholatnya. Tetapi setelah terbiasa melakukan sholat dan telah merasakan kebesaran Allah yang diajak munajat dalam sholat, para sahabat dilarang berbincang dan melakukan aktivitas apapun sambil melakukan sholat. Tetapi melakukan itu, sholat mereka dianggap batal. Perihal sholat sambil berbicara dan main-main. Adapun pelajaran yang dapat diambil, kata Ismail, adalah bahwa anak-anak yang mulai belajar membiasakan sholat, lalu berbicara dan main-main, tidak perlu ditegur. Kita lanjut Ismail. Perlu menyikapinya dengan lemah lembut. Sikap yang sama terhadap anak-anak ditunjukkan kepada orang yang baru memeluk agama Islam dan menganjurkan mereka untuk membiasakan sholat dengan lemah lembut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.